Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu pandang Tuhan. Dunia boleh melakukan apapun terhadap hidup orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi milikilah iman bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai. Amin. Jadi apapun yang terjadi, selalu arahkan pandangan kita, hati kita, jiwa roh kita kepada Tuhan. Amin ya. Dan karena dunia semakin jahat, apapun bisa dilakukan manusia, carilah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Agar apa? Agar bisa saling menguatkan, agar bisa saling mendukung, agar bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun, agar firman tetap diberitakan, kita tetap bersaksi. Amin ya, kepada siapapun, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Walaupun dunia semakin jahat, walaupun dunia bisa melakukan apapun yang sebelumnya manusia tidak pernah kita pikirkan, tetapi kita arahkan pandangan hati jiwa roh kita kepada Tuhan, agar kita tetap bisa bersaksi, kita tetap bisa mengabarkan Injil. Agar apa? Agar semakin banyak iman yang ada di dunia ini, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan kita tahu satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Amin ya. Orang yang dipandang hina oleh dunia, orang yang dipandang layak tidak ada di atas mimbar, tetapi Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa bernubuat melalui orang tersebut atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi saat kita bersaksi atau berfirman, jangan pandang siapa yang kita beritakan firmannya atau di depan siapa kita bersaksi. Amin ya. Karena Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Yang bagi dunia tidak layak pun itu Tuhan bisa pakai untuk bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan mau. Amin ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Seperti Paulus yang kerjaannya tuh membunuh orang-orang Kristen, mengejar, memenjarakan, menyiksa, agar apa? Menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus, tapi dipakai. Jadi saat kita bersaksi atau berfirman, lakukan saja. Karena kita tahu hati manusia itu di tangan Tuhan. Yang bisa membolak-balikkan hati itu Tuhan. Jadi tugas kita itu bersaksi, berfirman, jangan pandang orangnya. Karena yang tidak layak bagi dunia pun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati sampai ke ujung dunia. Amin ya. Amin. Jadi tugas kita itu bersaksi, berfirman saja. Cari Tuhan di mana. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita bisa mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Amin ya. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita fokus ke Tuhan. Kita harus tahu tujuan kita itu hanya satu, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kiranya kita bisa dan harus bisa menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita belajar setiap harinya. Tentunya banyak kesenangan yang harus ditinggalkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi itu satu-satunya cara kita melakukan kehendak Tuhan. Satu-satunya cara bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kita belajar setiap harinya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita masukkan diri kita ke lingkungan orang-orang yang cinta Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar, tidak sesuai versi kita, tetapi versinya Tuhan. Amin ya. Akhirnya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan, kita bisa menjadi saluran berkat untuk siapapun, kita bisa saling bantu, saling dukung, saling support untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya,
Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah suatu kebenaran, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin ya. Nasihat-nasihat terakhir yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus di suratnya yang kedua. Kita akan renungkan ya bagaimana nasihat-nasihat itu diberikan kepada kepada jemaat Korintus oleh Paulus ya. Nasihat-nasihat terakhir. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Dikatakan di ayat 1 ya. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Dikatakan ini untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Terus di ayat 2 dikatakan kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi. Jadi Paulus di sini menegaskan bahwa Paulus mengatakan lagi kepada semua orang. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena aku ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Paulus menegaskan lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Jadi Paulus mengatakannya lagi karena jemaat Korintus mau bukti lagi bahwa Kristus benar-benar masih memakai Paulus sebagai perantaraan.
antara Tuhan dengan jemaat Korintus. Dikatakan lagi, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia disalibkan. Paulus mengatakan itu suatu kelemahan, tetapi ia hidup karena kuasa Allah. Ini yang dikatakan Paulus. Dalam kelemahanlah Tuhan Yesus mati. Karena saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia. Tetapi karena kuasa Allah lah Tuhan Yesus bangkit. Itu ditegaskan lagi oleh Paulus. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Itu juga yang dikatakan Paulus. Sama seperti saat Tuhan Yesus datang di dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus lemah. Dalam kelemahan manusialah Tuhan Yesus disalibkan, tetapi Tuhan dibangkitkan oleh kuasa Allah. Demikian juga oleh para rasul dan para rasul dan Paulus dan murid-murid lainnya. Mereka lemah di dalam Tuhan karena sebagai manusia, tetapi mereka punya iman. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Sama seperti Tuhan Yesus yang mati karena lemah sebagai manusia, tetapi Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Demikian juga Paulus dan teman-temannya dan para rasul lainnya lemah sebagai manusia, tetapi saat di dunia dikuatkan oleh Tuhan, ya di dalam Tuhan Yesus. Tetapi Paulus beriman seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan oleh kuasa Allah. Amin ya. Dan itu diingatkan lagi Paulus kepada jemaat Korintus. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Paulus menyatakan imannya lagi lewat suratnya kepada jemaat Korintus. Dan kemudian Paulus mengatakan, selidikilah hatimu, ujilah dirimu sendiri, apakah kalian punya iman seperti para rasul, seperti Paulus, bahwa nanti mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus oleh kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kalian punya iman? Karena iman itu milik masing-masing. Kita bersaksi, kita berfirman, memberitakan firman Tuhan itu kepada setiap orang agar setiap orang punya iman, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi saat sudah mendengar firman Tuhan, saat sudah mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan atau nubuatan atau apapun, akhirnya iman itu milik pribadi masing-masing. Apakah mereka benar-benar beriman? Makanya Paulus mengatakan, ujilah diri kalian sendiri. Ujilah diri kalian masing-masing. Apakah kalian masih berdiri tegak di atas iman itu? Kalau tidak, ya jual Tuhan. Seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus, Paulus, mereka sampai disiksa, mereka sampai dianiaya, dirajam, karena mereka mempertahankan iman mereka. Makanya, ujilah diri kita sendiri. Jangan suka menguji orang lain. Karena belum tentu kita bertahan. Malahan mungkin menjual Tuhan. Makanya ujilah diri kita masing-masing. Apakah masih berdiri tegak dalam iman itu? Kenyataannya manusia itu zaman sekarang suka menjual Tuhan. Karena mereka tidak bisa menguji diri mereka sendiri. Sukanya menguji orang lain, makanya jual Tuhan akhirnya. Kita harus sadari itu. Makanya cepat bertobat.
Minta ampunan kepada Tuhan. Masalah diampuni atau tidak, masalah sudah menyangkal Roh Kudus atau tidak, itu kan urusan antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia lain kita tidak bisa menghakimi. Tetapi kita wajib memberitakan ini. Ujilah diri kita masing-masing apakah masih berdiri tegak dalam iman itu. Amin ya. Selidikilah dirimu. Paulus mengatakan itu. Selidikilah dirimu. Selidikilah diri kita masing-masing. Ujilah diri kita masing-masing. Apakah kita masih berdiri tegak? Makanya dalam pengajaran kita tuh kita tidak boleh menghakimi. Mengingatkan boleh, menghakimi tidak. Menyelamatkan harus. Selidikilah diri kita masing-masing. Ujilah diri kita masing-masing. Apakah kita masih berdiri tegak? Mohon ampunan. Masalah diampuni Tuhan atau tidak, kita tidak boleh menghakimi. Masalah kita nanti menyatakan itu menyangkal Roh Kudus, kita tidak boleh menghakimi. Itu urusan antara Tuhan Allah dengan manusia masing-masing. Kita mengingatkan, ujilah diri kita masing-masing, selidikilah kita masing-masing. Amin ya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Paulus mengatakan itu. Apakah kalian punya iman itu? Apakah kalian yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kalian? Yakin tidak kalian ada Roh Kudus, bagian dari diri Allah? Ada Tuhan Yesus? Yakin tidak? Selidiki. Ujilah diri. Ada iman itu enggak? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau orang tidak yakin ada Tuhan Yesus dalam diri mereka, tidak yakin ada Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka tidak akan uji. Kalau zaman sekarang kata-katanya akan menjual Tuhan demi uang, demi kekuasaan. Kenapa tidak tahan uji? Coba cek diri kita. Selidiki masing-masing. Ujilah diri masing-masing. Masih bertahankah dalam iman atau sudah menjual Tuhan? Coba cek. Mumpung masih ada di dunia, waktu kita untuk bertobat. Masalah diampuni atau tidak, kita jangan saling menghakimi. Itu urusan antara Tuhan dan manusia. Kita punya iman. Dosa semerah kirmisi pun akan dijadikan putih seperti salju. Amin ya. Selidiki diri kita masing-masing. Ujilah diri kita masing-masing. Apakah kita punya iman? Tuhan Yesus itu benar-benar ada dalam diri kita. Roh Kudus benar-benar ada dalam diri kita. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan tahan uji. Kita akan jual Tuhan demi kemudahan dunia. Coba cek, coba selidiki, coba uji diri kita masing-masing. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi Paulus mengatakan mereka tidak bisa melawan kebenaran. Yang bisa mereka lakukan adalah berbuat untuk kebenaran. Itu yang dikatakan Paulus. Mereka tidak dapat melawan kebenaran. Yang dapat mereka lakukan adalah berbuat untuk kebenaran itu sendiri. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan kalau jemaat kuat dan mereka lemah, mereka bersukacita. Amin ya. Seperti orang tua yang melindungi anaknya. Ketika para rasul atau Paulus lemah tapi jemaat kuat, mereka bersukacita. Amin ya. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itu yang diinginkan Paulus dan para rasul untuk jemaat, agar jemaat itu sempurna. Nasihat-nasihat terakhir ini diberikan kepada jemaat, tujuannya agar mereka sempurna. Ujilah diri kita masing-masing, selidikilah diri kita masing-masing. Adakah kita punya iman bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Selidiki. Kalau kita tidak yakin, tidak punya iman itu, kita tidak akan tahan uji. Kalau bahasa dunia sekarang, kita akan jual Tuhan demi kemudahan. Cek diri kita.
Amin ya. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi tujuannya Paulus memberikan nasihat terakhir ini yaitu untuk menguji diri masing-masing, untuk menyelidiki diri masing-masing, itu agar Paulus tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada Paulus untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Mari ya kita cek diri kita masing-masing, kita selidiki diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar ada iman itu, apakah kita benar-benar yakin pada iman itu, yaitu Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Karena Paulus sendiri mengatakan kalau kita tidak punya iman, atau kalau kita tidak yakin, kita tidak akan tahan uji. Kita akan jual Tuhan untuk kemudahan mendapatkan fasilitas dunia. Cek diri kita. Apakah kita yakin atau punya iman Tuhan ada dalam diri kita? Kalau kita yakin bahwa kita itu adalah bait Allah, tentunya kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentunya kita akan tahan uji. Amin ya. Cek diri kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat yang daripada-Mu. Untuk siapapun dari kami Tuhan yang ada sesuatu dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar Kau berkati, yang dapat menjadi saluran berkat-Mu bahkan sampai ke penghujung dunia seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Berikan kami anak cucu yang takut akan Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Kau, yang mau melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup. Berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, berikan jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi yang daripada-Mu, terobosan-terobosan yang benar-benar daripada-Mu. Kiranya mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami, dan biarlah kami bisa menjadi saluran berkat daripada-Mu yang benar-benar bisa Kau pakai selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.